kita tentang sejarah-sejarahnya gitu ya, sejarahnya dan lain-lain. Kemudian minggu lalu tentang Kerangka dasar. kerangka dasar. Oke. Dan minggu ini kita akan bicara tentang akuntansi penghimpunan dana, gitu ya. Baik, gimana? Mau mulai sekarang atau nunggu dulu? Posisi di berapa sekarang? Mungkin kita sambil ini aja Pak, pembukaan ya, sambil Hmm. ya pengantar juga Pak ya, sembari kita nunggu teman-teman yang lain gabung ya. Mungkin ada yang ingin Bapak ini kan sampaikan atau ingin Bapak Ya. tanyakan. Baik, mungkin juga ada di antara para peserta ini yang di tinggal di sekitar Jabodetabek ya. Institut Siami masih terus membuka pendaftaran ya untuk S1 maupun S2. Dan termasuk juga D4 akuntansi bisnis syariah ya. Jadi kalau yang mungkin ada siswanya atau tetangganya, saudaranya yang ingin melanjutkan perkuliahan ya, termasuk juga Bapak Ibu mungkin ingin melanjutkan ke S2, eh, nanti bisa menghubungi kami ya karena ini sedang ada banyak ya beasiswa ya, beasiswa. Banyak beasiswa yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Nanti akan diinfokan juga di grup ya, grup TOT. Baik, Mas Fikri sudah di angka berapa sekarang peserta? Baru 24 ya? Oke, baru 24. Sambil kita menunggu ya. 146. Ini kembali lumayan. Ya, oke. Sambil menunggu ya, karena kalau yang didaftar tuh sudah banyak ya, Pak Aswi ya. 86 ya. Oh, ini apa lupa atau bagaimana? Mungkin bisa di reminder Pak Aswi di grup. Ya, Mas Fikri mungkin bisa diputar lagu-lagu dulu sambil kita menunggu ya. Kita tunggu sebentar pesertanya. Oh iya, ini speakernya masih nyala.
Ya, oke, Pak Asbi, kita langsung mulai saja ya, Pak Asbi ya. Regardless pesertanya belum begitu banyak sebenarnya, tetapi karena keterbatasan waktu, kita harus segera mulai saja. Gimana, Pak Asbi? Ya, Pak, siap. Ya, oke ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdanillahi namadu wa nusolli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman pegiat ekonomi syariah, Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di seri yang ketiga dari 6 ya, seri ketiga dari 6 eh, apa tuh namanya short course TOT ya, Training on Trainers. Eh, Akuntansi atau perbankan syariah ya, dan seperti tadi sudah disampaikan, hari ini kita sampai pada materi yang ketiga, yaitu akuntansi penghimpunan dana bank syariah gitu ya. Baik, hari ini bersama saya Heksawan Rahmadi dan juga rekan saya eh, Pak Hasbi atau Ustadz Hasbi Asyidiki ya. Selamat siang Pak Hasbi. Ya, oke. Pak Azbi, siang hari ini kita akan ngobrolin ya tentang penghimpunan dana bank syariah ya. Oke, sebelum masuk ke materi, nanti Pak Azbi seperti biasa akan menampilkan slide-slide-nya. Dan juga nanti slide tentu saja akan dibagikan kepada para peserta ya. Kita reminder nih Pak Asbi ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk istiqomah ya ikut dalam seri ini Pak Asbi ya. Karena apa tuh namanya sertifikat itu hanya eligible untuk peserta yang kehadiran 75% dari 6 seri itu ya. Artinya sekitar 4 atau 5 ya harus mengikuti gitu ya. Jadi pastikan untuk selalu mengikuti sampai seri yang ke-6 nanti. Baik. Nah, bicara tentang penghimpunan dana nih Pak Asbi ya. Berarti kan ini menghimpun dana dari masyarakat gitu ya Pak Asbi ya. Dan saya jadi teringat dengan konsep perbankan ya atau bank ya. Walaupun sebenarnya nggak hanya bank saja ya, seperti perusahaan asuransi, ya, operasi mungkin juga itu sebenarnya menghimpun dana juga Pak Asbi ya dari anggotanya atau dari customernya. Jadi ini kalau di syariah ini sebenarnya menghimpun dana juga ya Pak Asbi berarti. Ya Pak, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya ya, jadi sebagai lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah, ya, perbankan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan akan melanjutkan dengan pembiayaan kepada masyarakat. Nah, jadi bank syariah ini dia menjalankan fungsi perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh ditarik benang merahnya gitu ya. Sebenarnya sih sama ya, menghimpun dananya sama seperti bank konvensional. Jadi apa sebenarnya yang membedakan? Itu nanti yang akan kita pelajari bersama ya. Uh, Seringkali ada orang mengatakan bahwa oh, sama aja bank syariah sama bank konvensional sama aja kok ininya gitu. Banyak tuh Pak Asbi yang bilang seperti itu. Nah, apa iya sih sama gitu ya? Karena kalau dalam Islam itu kan segala sesuatunya kan inama amalu biniyah ya Pak Asbi ya. Jadi mungkin nanti akan kita pelajari bersama ya bahwa konsepnya sebenarnya menghimpun dananya sama, tetapi ada akad-akad ya yang niatnya di awal itu itulah yang membedakan ya. Seperti itu ya Pak Aswi ya. Ya, betul sekali Pak. Jadi memang yang membedakan itu adalah akad ya. Jadi sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat ke 270
atau 76 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini berarti akad riba itu haram dan akad jual beli itu halal ya. Nah, oleh karena itulah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ini adalah akadnya ya, dan juga nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara mencatat akad tersebut gitu ya, bagaimana akuntansinya. Ya, oke. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Pak Asbi segera mensyarahkan ya materi siang hari ini, akuntansi penghimpunan dana bank syariah. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi pada sesi yang ketiga ini, yaitu akuntansi penghimpunan dana pada bank syariah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana itu sejarahnya dan juga kerangka dasarnya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat ini kita akan mencoba bagaimana kita mengenal pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah ya dalam menghimpun dana masyarakat. Nah, pada penghimpunan dana ini biasanya bank syariah akan menggunakan dua akad, yaitu wadiah yaddomanah dan mudharabah. Nah, wadiah sendiri sebenarnya Bapak Ibu ya, dia ada dua jenis ya, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yaddomanah. Nah, mudharabah pun juga sebenarnya ada beberapa tipe ya Bapak Ibu ya, yaitu ada namanya mudharabah mutlaqah. Nah, kalau mudharabah mutlaqah ini dia bisa dipastikan dia on balance sheet ya. On balance sheet itu dia artinya di dalam neracanya bank syariah. Nah, lalu ada lagi namanya mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, apa ini bedanya nih ya? Nah, nanti ada lagi nih Bapak Ibu ya, namanya mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, itu berarti mudharabah itu dia ada tiga ya, mutlaqah, muqayyadah, dan yang satu lagi muqayyadah off balance sheet. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan itu ya, jadi nanti akan ada apa namanya perbedaan ya dalam pelaporan keuangannya. Nah, mungkin boleh di apa namanya next. Nah, pada wadiah ya domanah ya. Oke, next. Wadiah ya domanah. Oke, boleh. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ini apa sih wadiah. Nah, wadiah ini adalah secara kata ya, dia berarti meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Nah, menurut istilah wadiah ini adalah memberikan kekuasaan pada orang lain untuk menjaga hartanya, barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang senakna dengan itu. Nah, ini baik itu wadiah yad domanah maupun wadiah yad amanah, ya sama artinya, yaitu titipan ya, meletakkan. Nah, nanti apa yang menjadi perbedaan? Yang menjadi perbedaan yad domanah dan yad amanah. Ya, oke. Pak Asbi, sebentar sebelum lanjut ya. Jadi konsepnya ini kita sekarang mengenal apa yang disebut sebagai wadiah ya. Wadiah. Oke, jadi wadiah ini kayak nitip gitu ya Pak Asbi ya. Saya pernah baca dulu sejarahnya itu para sahabat ini nitip gitu ya, nitip kepada sahabat yang lain barangnya. Nah, kemudian situ timbul perkembangannya kalau nitip itu boleh nggak sih ini daripada nganggur gitu ya. Misalnya apa tuh namanya barangnya itu digunakan dulu. Seperti itu ya Pak Asfi ya. Tetapi nah nanti akan kita lihat seperti
gitu ya. Jadi kemudian karena kasus itu kemudian muncul akad ini ya wadiah. Tapi intinya wadiah ini adalah nitip gitu ya Pak Su ya, nitip. Oke. Nah, kalau di perbankan berarti ini mungkin kita bisa memisalkan ya atau mengaplikasikan dalam perbankan ini misalnya kita naruh saving itu apakah kategori wadiah Pak Asmi? Saving apa tuh? Saving yang biasa, Tabungan ya. tabungan. Apakah itu masuk kategori wadiah atau bukan? Nah, termasuk kalau di perbankan kan ada saving, kemudian ada apa deposito ya Pak Asbi, kemudian juga ada safe deposit box. Itu semuanya nitip sebenarnya ya Pak Asbi ya. Kita menitipkan. Berarti kalau dalam perbankan syariah, apakah itu landasannya sebenarnya asalnya adalah wadiah atau bagaimana? Nah, jadi pada penghimpunan dana ini ada namanya tabungan dan deposito. Nah, pada tabungan biasanya bank syariah akan menggunakan akad wadiah yang domanah dan juga mudharabah mutlaqah. Tapi ada juga menggunakan akad mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi misalkan kalau dananya kecil gitu ya, seperti tabungan saya mungkin ya. Oh, kecil. Ya. Yang tanggal 31 masuk, tanggal satunya keluar, cocok lagi aku ya. Karena bank juga akan kebingungan ketika menggunakan akadnya itu mudharabah atau investasi gitu ya. Dalam satu malam itu apa yang mau diinvestasikan gitu kan. Nah, sehingga untuk yang seperti itu memang lebih cocoknya pakainya wadiah ya. Walaupun ada juga tabungan itu mudharabah tapi dia tergantung pada penawaran juga supaya penawaran customer service ya di awal ya. Tapi kalau deposito itu memang cocok sekali dengan mudharabah ya karena deposito itu dia ada jangka waktunya. Jadi si bank ini dia bisa lebih mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan untuk investasi kemana nih? Misalkan deposito 1 bulan dengan dana sekian. Lalu ada deposito 3 bulan, ada deposito 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun gitu ya. Nah, sehingga memang ini sangat cocok dengan mudharabah. Karena mudharabah itu dia pada pertemuan kemarin ya kita sudah membahas yang namanya itu naturally uncertainty contract, yaitu kontrak yang memang sifatnya dia uncertain atau tidak pasti, yaitu investasi. Nah, ketika dia investasi pasti membutuhkan yang namanya waktu. Nah, waktu ini dibutuhkan oleh pengusaha untuk mengelola usaha mereka. Nah, kalau pakai wadiah ini nggak bisa. Kenapa? Karena wadiah ini sifatnya titipan. Kalau lagi asik-asik dikelola, uangnya tentunya orang yang punya mengambil. Nah, itu kan Ya, jadi kalau untuk artinya kalau untuk deposito ya itu usually bukan wadiah ya Pak ya, tetapi pakai yang mudharabah ada bagi hasil di situ. Dan ada syarat kapan dia boleh mengambil atau enggak gitu ya. Oke Pak Asmi silakan dilanjutkan. Jadi mungkin kita masih di pengertian wadiah ya. Silakan. oke, boleh di next. Boleh ke slide keempat ya. Nah, ini landasan syariahnya dalam Al-Qur'an ya. Surat An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman ya, yang artinya sungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyampaikan amanah kepada ahlinya. Lalu juga dalam As-Sunnah ya, tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianati kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Lalu juga ijma para ulama ya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ini ya telah menyepakati bahwa akad wadiah ini karena manusia memerlukannya ya dalam kehidupan bermuamalah. Jadi dalam landasan atau bahasanya itu al-masadiru ahkam ya, itu Al-Qur'an, Sunnah dan ijma ya. Wadiah ini memiliki landasan syariah yang kuat ya sehingga dapat dipergunakan sebagai produk dan akad dalam bank syariah. Nah,
wadiah yang dalam bahasa ini yang dipergunakan untuk tabungan itu adalah wadiah yad domanah. Dia kenapa menggunakan akad wadiah yad domanah? Karena dananya boleh dipergunakan atau titipannya itu boleh dipergunakan yang biasanya berupa uang. Nah, sebenarnya ada juga dalilnya itu kalau tidak salah sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdurrahman bin Auf ya. Beliau apa namanya biasa menggunakan dana titipan ya. Lalu beliau memberikan semacam bonus ke kita. Nah, jadi yang menjadi daya tarik pada wadiah ini adalah bonus. Walaupun bonus ini tidak boleh diperjanjikan di awal ya. Kalau diperjanjikan di awal nanti jatuhnya menjadi riba. Ya, oke. Jadi eh tapi gini belum masuk ya Pak ke jenis wadiahnya ya. Boleh Itu lanjut? memang ada di luar slide ya. Oh, di luar slide ya. Lalu di next. Nah, ini rukun wadiah. Ini wadiah baik yang wadiah yad amanah maupun wadiah yad domanah. Oke. Itu tadi ada ya sebenarnya di slide ada. Oh, Enggak ada ya? di luar slide. Oh, di luar slide. Oke. Ya, tapi intinya wadiah itu ada dua ya, teman-teman semuanya ya. Yang satu adalah wadiah apa? Yad domanah. Yad domanah. Yang satu adalah Yad yad amanah. Jadi yad domanah dan yad amanah. amanah. Oke, yang satu itu boleh dipergunakan ya, yang satu itu tidak boleh, jadi nggak boleh diapa-apain ya. Jadi strictly benar-benar hanya nitip saja gitu ya, nitip saja. Nah, berarti tapi boleh ya, berarti kena apa tuh namanya cas ya untuk sewa itu boleh ya, karena kita menyimpan itu. Nah, jadi ada biaya penyimpanan itu diperbolehkan ya dalam Islam ya seperti itu. Tadi mungkin konsepnya dulu kayak misalnya kita nitip motor gitu ya, karena kita mau balik mudik ya pas Lebaran itu. Nah, motor itu karena kita nitip ke teman kita, motor itu eh, digunakan untuk ngojek gitu, Pak Asbi. Nah, itu berarti pakai yang mana? Biat amanah ya. Kalau amanah, yang biat amanah tidak boleh diapa-apain ya, Pak Asbi ya. Ya, oke, seperti itu. Baik, ini rukun wadiah. Silakan Pak Asbi. Rukun wadiah ini apa saja? Nah, ini rukun. Nah, jadi ada rukun, ada syarat ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, kalau rukun itu artinya sesuatu yang harus ada. Kalau dia nggak ada, ya berarti nggak jadi transaksinya, ya. Nah, kalau syarat ini dia bisa jadi nggak ada, tapi kalau dia tidak ada, dia batasnya itu hanya membuat akad itu menjadi fasid atau menjadi rusak. Walaupun bisa jadi apa namanya tetap berjalan gitu ya, tapi akadnya rusak. Nah, tapi kalau rukun ini mutlak harus ada. Nah, kalau rukun ini dia harus ada, ya. Nah, ini apa namanya? Ada namanya muwadi ya. Nah, ini muwadi ini adalah orang yang apa namanya nih menitipkan ya muwadi ya. Lalu ada wadi'i ya, itu orang yang apa namanya? Ada yang menitipkan yang dititipi. Jadi ada pihak-pihak ya. Nah, yang dititipi wadi'i. Lalu ada wadi'ah ini adalah barangnya sendiri dan ada sigot ijab kabul. Nah, sigot ijab kabul ini kalau sekarang mungkin identik dengan tanda tangan kontrak. Di awal itu ya. Kontrak ketika kita ditawari oleh customer service-nya untuk pakai akadnya wadiah. Nah, itu kita misalkan tanda tangan. Nah, itu sebenarnya secara apa namanya tidak langsung itu adalah ijab kabul ya. Nah, kalau kita belanja di supermarket, ijab kabulnya itu ketika sebenarnya paling sahihnya itu kalau belanja di supermarket itu ketika melihat harga barang di rak ya dan melihat barangnya. Nah, makanya kalau di supermarket kalau harga barangnya itu enggak benar, itu sebenarnya si ijab kabulnya enggak benar. Karena kan kita sering jumpai ya, jadi itu barangnya apa, tapi harganya itu ternyata Beda, tadi kasir beda gitu ya. ya. Ya, betul. Nah, ijab kabul sebenarnya di situ. Kalau di kasir, sama kasihan di belakang.
Jadi solusinya gimana itu tadi? Solusinya kita harus tegur itu ya. Ya. Mas, ini yang benar dong kalau naruh harga ya. Karena kan harga itu ya jadi bagian hidup kaum ketika di supermarket ya. Nah, ini ada syarat tadi ya. Syarat itu sesuatu yang boleh nggak ada, tapi dia bisa merusak. Contoh seperti usia, ya usia bagi Imam Syafi'i rahimahullah ya. Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah, ya. Tidak sah. Kenapa? Karena belum paham hukum, ya. Belum apa namanya ngerti, ya. Belum cakap hukum, ya. Yang belum balik, ya. Nah ini makanya dia masuk ke dalam satu syarat ya walaupun ada sebagian ulama fikih kita ya yang menggabungkan rukun dan syarat. Nah, menggabungkan rukun dan syarat artinya ya rukun dan syarat itu menjadi satu kesatuan ya. Nah, tapi ini setidaknya ada terpisah rukun dan juga syarat ya. Oke boleh di next. Nah, sifat akad wadiah. Nah, karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, ya, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini, ya, kapan saja karena dalam wadiah dapat unsur permintaan tolong menolong. Nah, akad wadiah ini adalah akad tabaruk, yaitu akad sosial, ya. Nah, jadi akad tabaruk sebenarnya. Untuk yang? Untuk kedua belah pihak, ya. Jadi saling tolong menolong karena memang sifat ya, sifat dari akadnya ya. Tabaruk karena memang dia tidak ada namanya itu bonus yang diperjanjikan di awal ya. Dia tidak ada namanya itu apa ya sesuatu yang didapatkan gitu ya. Ya. Tabarus itu sosial lah ya. Iya, tabarus itu sosial. Nah, jadi ya karena dia ini sosial maka dia tidak apa bahasa fikirnya al-gurmu bil gunmi al-kharaj bid-dhaman. Nah, kalau bahasa manajemen keuangan itu high risk, ya. Jadi sesuatu yang mengandung risiko pasti dia akan menghasilkan return, ya. Sesuatu yang harus kalau dia mau ngambil return dia pasti harus ada risiko. Nah, wadiah ini tidak ada risiko. Nah, oleh karena itulah dalam wadiah ini tidak boleh ada return, tidak boleh ada apa namanya penambahan, karena dalam bahasa fikihnya juga itu ya kalau dalam bahasa itu kullu ziyadatin fil qard fahuwa riba ya segala penambahan ya pada pinjam meminjam maka dia itu adalah riba ya riba itu layar iblis berujung azab ya. Pak Aspi, berarti kalau boleh stressing lagi ya, wadiah ini biasanya kalau di perbankan dipakai untuk biasanya apa Pak Aspi? Kalau wadiah, ini tadi ya ada wadiah yat amanah, ada wadiah yat amanah. Nah, kalau yang yat amanah ini biasanya di safe deposit box, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi butuh tempat apa buat naruh ya barang-barang emas-emas gitu ya. Terus suatu berharga, terus apa lagi ya? Pokoknya barang-barang yang sertifikat mungkin ya. Nah, ini bisa menggunakan jasa namanya wadiah yat amanah. Safe deposit box ya. Jadi sifatnya itu wadiah yat amanah ya. Jadi banknya tidak boleh menggunakan ya. Jadi ada emas di situ, kemudian emasnya digunakan itu nggak boleh ya, seperti itu ya. Karena yat amanah ya, wadiah yat. Kalau yang satunya tadi Pak Asmi? Yat amanah itu tabungan ya, seperti tabungannya biasa kita lakukan di bank-bank syariah ya. Biasanya ketika kita awal kali mau buka tabungan si customer service akan menawarkan Pak mau pakai akad apa nih? Pakai wadiah atau pakai mudharabah? Ya, oke. Baik, Pak Asmi ini ada iklan-iklan dulu atau mau lanjut dulu? Mungkin setelah ini Pak. Ya, oke. Kita jenis-jenisnya ya. Coba balik lagi, Mas Rifki. Habis rukun, sifat, lanjut lagi. Next. Nah, jenis-jenis wadiah. Oke, ini tadi udah ya.
Di next aja, ini udah dijelaskan ya, yang sama dan yang mana. Next lagi. Oke. Nah, ini eh penerapan akuntansinya Bapak Ibu ya, pencatatannya ya. Nah, ini adalah bagi pemilik barang, artinya ini bagi nasabah nih ya. Nah, ini bagi nasabah pada saat penerapan barang ya. Nah, menerima tanda terima penitipan barang dan membayar biaya penitipan. Nah, memang ketika kita menggunakan tabungan wadiah, kita akan kena namanya beban ya, biaya. Nah, biaya admin kah atau biaya Ya, apa? sewa tadi itu ya, karena Ya, kita sudah nitipin ya. ya, jadi jurnal itu beban wadiah pada kas. Nah, kenapa apa namanya ini beban ini masuk ke debit ya atau debit ya, dan kas ini kredit. Nah, sebagaimana pada akuntansi umumnya ya Bapak Ibu ya, beban itu dia posisi awalnya atau posisi normalnya itu ada di debit ya. Nah, kalau kas dia adalah aset ya. Aset posisi awalnya atau posisi normalnya dia ada di debit, tapi karena dia ada pengurangan, nah maka dia menjadi kredit ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah biasa belajar akuntansi konvensional, sebenarnya sama aja ya jurnalnya kayak kalau kita bayar listrik atau beban iklan ya, itu juga seperti ini kan pada kas seperti itu ya. Kalau misalnya memang belum kita bayarkan ya, itu biasanya seperti yang di sini juga. Jadi sebenarnya hampir sama nih Pak Asbi. Masih belum terlalu membingungkan untuk dari jurnalnya ya. Iya Bapak Ibu, untuk wadiah ini memang sangat sederhana ya, karena dia masih apa ya, belum sekompleks nanti yang mudorobah ya. Nah, nanti itu mudorobah dan nanti itu ada pembiayaan musyarakah ya. Di sisi pembiayaan dia akan apa ya, butuh konsentrasi tingkat tinggi itu ya. Nah, jadi tolong ini kan. Nah, jika biaya penitipan belum dibayar ya, jika biaya penitipan belum dibayar, maka tadi itu jatuhnya utang ya, jatuhnya utang. Nah ini ketika apa namanya utang ini dibayar ya, tadi kalau belum dibayar berarti beban wadiah pada utang ya, karena belum dibayar. Nah, utang itu posisinya itu ada di pasifa, pasifa normalnya ada di kredit ya. Nah, pasifa bertambah berarti ada di kredit. Nah, ini ketika ada pembayaran utang ya, ada pembayaran utang. Nah, ketika membayar utang ya, maka otomatis yang berkurang adalah kasnya, jadi utangnya berkurang ya. Nah, jadi sebenarnya ya ini masih ringan ya itu semua ya. Yang penting kita punya modal pengetahuan akuntansi ya. Nah, kalau kita udah punya modal pengetahuan akuntansi, maka wadiah ini sebenarnya sih lewat ya. Ibaratnya ya udahlah ya lewat ya. Nah, lalu bagi pihak yang menyimpan barang ya. Nah, pada saat menerima barang atau mengeluarkan tanda terima barang dan penerimaan pendapatan penitipan, membuat tanda terima pembayaran jurnal. Nah, ini ketika penyimpan barang nih ya, artinya ini si banknya nih sebenarnya ya. Nah, si banknya ini misalkan dia dapat tuh apa namanya uang sewa gitu ya. Banknya dapat uang sewa, maka dia otomatis si bank itu akan mendapatkan kas. Nah, secara apa namanya tunai ya, dan dia mendapatkan pendapatan ya, dia mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan wadiah ya, mendapatkan pendapatan wadiah. Nah, ini juga masih enteng ya. Ya, ini juga sama ya, seperti kalau kita ada penjualan ya, kalau dalam perusahaan jasa, kita biasanya mengakui sebagai cash to revenue ya, atau kas pada pendapatan ya, seperti itu. Atau pendapatan jasa, penjualan jasa juga seperti itu. Jadi masih nyambung ya ini ya, pasti nggak terlalu sulit lah ya. Ya, Oke, terlalu berat. ya. Oke, boleh. Nah, nah, jika biaya pendapatannya belum dibayar berarti menjadi piutang ya, sama seperti tadi itu kalau tadi itu utang ya.
Nah, maka ini jadi piutang. Nah, pendapatan tetap diakui sebagai pendapatan, hanya saja dari sisi asetnya, ya. Nah, ketika ada pembayaran, maka piutangnya harus dihapuskan dan menjadi kas, ya. Ini sebenarnya masih enteng ya, Bapak Ibu ya. Oke, di next. Nah, kita tadi udah bahas dikit ya, apa namanya tentang wadiah, Bapak Ibu. Nah, jadi wadiah itu seperti itu ya. Walaupun sebenarnya ada satu lagi ya. Ketika seorang itu buka tabungan wadiah ya, sebenarnya si bank itu dia mendapatkan kas dan kreditnya itu adalah rekening wadiah ya. Ini sebenarnya apa namanya nanti ada juga di mudharabah ya. Nah, kenapa nah ini kenapa ketika kita nabung ya, itu kok kredit ya, bukannya debit. Nah, karena itu ada posisinya si bank yang dilaporkan ke kita. Nah, makanya kredit. Artinya apa? Si bank itu punya kewajiban atau si bank itu punya utang sama kita sebenarnya. Ketika kita nabung itu sebenarnya bank itu kita kasih pinjaman ke bank. Bang, ini uang saya nih saya kasih pinjam. Berarti bank itu punya kewajiban. Maka posisinya dari kredit. Makanya ketika ada saldo masuk ya di apa mobile banking kita atau di SMS banking kita akan ada tulisannya kredit ya. Biasanya itu saldonya 1 juta ke atas ya Bapak Ibu ya. Itu akan keluar tuh ya kredit berapa gitu kan. Oke, nah itu ya Bapak Ibu itu pengetahuan umum saja. Nah ini sekarang kita masuk ke akuntansi mudharabah mutlakoh. Tapi mungkin boleh kalau ada yang mau apa nih, ada Ya. yang mau gabung. Baik, untuk absensi sudah ya Pak Azmi, sudah kita share absensi, silakan diisi. Jangan lupa yang eligible mendapatkan sertifikat adalah yang 76% ya. Jadi pastikan selalu ikut. Ini baru seri yang ketiga, masih ada seri keempat, lima, dan enam. Baik, apakah Mas Yazid sudah siap? Sudah ya? Ya, Pak. Siap ya? Oke. Bapak Ibu kita intermezzo sebentar ya. Ada sedikit pengumuman dari Mas Ustadz Yazid Yudi Santoso. Silakan. Baik. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Hmm, share screen sendiri. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini luar biasa nih, jam-jam rawan nih, Pak Ibu ya. Habis istirahat siang mungkin ya, habis sholat zuhur, makan. Kalau jam segini biasanya udah pengennya rebahan gitu Pak ya. Tapi di sini luar biasa nih ada Bu Yeni dari SMK 49 nih, ada Pak Nurwidi SMK N1 Geger Madiun ya Pak ya. Boleh di audionya Pak. Masih belum ada suaranya Pak. Boleh di unmute. Oh mic-nya kayaknya nggak apa-apa Pak. Ya, izinkan perkenalkan yang belum tahu. Kayaknya di sesi pertama Pak Nurwidi udah join atau belum ya Pak? Sudah ya. Nah, cuma baru on cam kayaknya saya baru lihat. Baru ini ngeh kalau SMK N1 Geger. Saya asli Magetan Pak, Putra Magetan, dekat Madiun. Jadi deket cuma sekarang stay-nya di Bogor. Ini juga ada Pak Ade Vinsa nih yang luar biasa, tiap pertemuan pasti hadir, pasti on cam nih. Wah, luar biasa. Semangat ya Pak ya. Iya Pak. Kemudian ada Ibu Septi juga. Saya pengen nyapa-nyapa dulu nih, kalau Bu Septi dari, mohon maaf, sekolah mana atau Ya, instansi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari SMA Al-Azhar Cipabudi Parahyangan dari Kabupaten Bandung Barat. Bandung, Masya Allah, gelis Ya, pisan Ibu ya. Masya Allah. Makasih Pak. Ya, ini saya ngajak ngobrol dulu biar nggak ini nih, biar nggak ngantuk semua nih. Ada Ibu
Ya ini dari SMK 49, Masya Allah ada Ibu Ririh Mei. Ibu Ririh Mei dari mana Ibu? Dari SMK 1 Bantul. Bantul, Yogyakarta, Masya Allah. Mantap ini kayaknya saking Oh, Jogja. empat saya, Pak. Nggih, Bu, dari mana? Ya, dari SMK 1 Bantul berempat kami. Oh, berempat, ada 4 rombongan. Masya Allah, tabarakallah. Ye. Luar biasa ya, Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, semoga dengan niat kita belajar di sini sama-sama belajar ya, Bu ya. Semoga Ya. berkah begitu ya, sehat selalu, panjang umur dan Amin. diberikan rezeki yang berkah. Amin. Karena sama-sama kita tahu bahwasanya dalam satu hadis siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, belajar ilmu, maka nanti akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin ya Bu ya. Semoga kita semuanya Amin. dimudahkan. Ya, mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebagaimana biasanya tak bosan-bosan kami ingin memperkenalkan Institut Setiami supaya juga nantinya Bapak Ibu harapan kami yang ada di Bantul, yang ada di Madiun di sini ya, Masya Allah yang jauh-jauh. Biasanya ada juga yang dari Samarinda itu dengan Ibu Dewi Sartika, ada nggak nih Ibu Dewi Sartika nih? Masya Allah ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian semoga kedepannya lebih mengenal Institut Setiami dan bisa menjadi BA-nya, brand ambassador-nya begitu ya. Jadi sudah sering disampaikan mungkin kalau minggu lalu kebetulan saya nggak bisa join, kemarin disampaikan Mbak Silvi kalau tidak salah ya. Ini di Institut Setiami memang sudah 40 tahun, tepatnya di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Bapak Ibu nanti kalau ada liburan ke Jakarta, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan berkabar pada kami, barangkali bisa ngopi-ngopi di Jakarta, begitu ya. Nah, langsung saja bahwasanya di Institut Yami ini Bapak Ibu sekalian teman-teman ada 10 program studi unggulan. Nah, yang pertama ada D3 Perpajakan, ini untuk siswa-siswinya juga nih wajah-wajahnya Bapak Ibu guru ini kan biasanya tempat curhatnya siswa-siswinya begitu kayaknya ya. Biasanya yang baru lulus kemarin masih menunggu SNBT gitu ya. Jangan sampai siswa-siswi didiknya nanti tidak diterima PTN, kemudian galau gitu, gegana, gelisah, galau, merana. Jangan sampai ya Bu ya diarahkan. Bisa jadi suksesnya teman-teman ini eh, di perguruan tinggi swasta pun bisa gitu. Kayak di sini ada Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Munjirin, itu alumni Institut Setiami. Wakil Wali Kota Jakarta Timur yang sekarang pindah di Jakarta Barat itu Pak Hendra, alumni kampus Institut Setiami. Artinya banyak sekali pejabat di Jakarta ini pun yang kuliahnya dulu di kampus Institut Setiami. Sehingga gagal PTN bukan berarti gagal dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu supaya nanti bisa disampaikan kepada siswa-siswinya mungkin yang kemarin baru lulus. Kemudian ada D3 pajak ini ada pajak pusat daerah. Nah, ini teman-teman dari daerah ini kalau mau belajar di Institut Setiami nanti bisa Bu difasilitasi gitu ya. Misalnya terbentuk satu kelas misalnya nggak bisa ke Jakarta bagaimana Pak Yudi, Mas Yazid. Nah, bisa online gitu ya. Nanti akan kita fasilitasi. Kemudian ada D3 Administrasi Bisnis. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu ada akuntansi, konsentrasinya akuntansi syariah ya. Di sini mungkin tidak banyak kampus yang membuka gitu ya. Nah, dan ada hanya beberapa. Nah, di sini kita membuka ada digital accounting dan akuntansi syariah untuk siswa-siswi yang mungkin ada bakat minat dia suka dengan akuntansi begitu. Ini kayaknya Bapak Ibu semuanya guru akuntansi jangan-jangan nih ya. Dari wajah-wajahnya gitu ya. Suka menghitung uang yang nggak ada uangnya gitu. Sudahlah dihitung nggak balance-balance gitu ya. Oke, jadi itu akuntansi syariah yang mungkin yang tadi Pak Hasbi sampaikan bahwasanya akuntansi syariah ini penting gitu di Indonesia, di mana Indonesia ini umat muslimnya terbesar di dunia. Nah, bisa jadi akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kemudian juga tidak kalah menariknya di sini Bapak Ibu sekalian ada S1 Administrasi Publik ya. Ini yang ingin belajar tentang administrasi negara pemerintahan gitu-gitu ya, yang biasanya pengen jadi ASN biasa belajarnya ambil publik.
Kemudian ada S1 juga administrasi perpajakan. Kalau akuntansi sama pajak ini seperti 11-12 kakak adik. Nah, biasanya yang suka akuntansi juga suka pajak. Kemudian ada S1 administrasi bisnis, digital bisnis, creative partnership, bisnis internasional, ekspor impor. Nah, juga ada. Sudah terakreditasi A atau unggul ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya karena siswa-siswi itu biasanya kalau mungkin beberapa ada yang bertanya akreditasinya apa Bu, Pak gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan dengan baik sehingga mereka tahu institusi kami beserta jurusan-jurusannya. Kemudian ada S1 komunikasi yang suka public speaking gitu. Ada PR, Markom, Mass and Social Media Communication juga ada. Kemudian yang lagi hits sekarang manajemen logistik. Nah, ini kan semuanya wajah-wajahnya Bapak Ibu sukanya belanja online ini ya kan. Gitu ya. Tahu-tahu paket datang lagi, paket datang lagi. Nah, ini ada sistem pendistribusian barang yang bisa dipelajari ketika kuliah di manajemen logistik. Kemudian ada hospitality and pariwisata. Nah, di sini Indonesia juga terkenal wonderful Indonesia ini bagaimana Pak Sandiaga Uno sedang bagaimana ada program menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, bagaimana caranya hotel resort manajemennya, kemudian kuliner and business manajemennya, special event manajemennya, itu bisa dipelajari ketika nanti kuliah S1 hospitality dan pariwisata. Nah, dan tak kalah pentingnya untuk Bapak Ibu mungkin di sini yang masih S1 belum S2, saya informasikan juga ada program Pascasarjana ya Bapak Ibu sekalian. Ada Magister Ilmu Administrasi sudah terakreditasi baik sekali ya. Kemudian ada S2 Ilmu Komunikasi. Nah, ini baru dibuka batch pertama kemarin ada 37 mahasiswa baru, kebanyakan dari Jogja nih, Bu yang dari Bantul tadi Ibu Ririn ya. Ibu Riri. Kemudian untuk S2 ini juga kemarin yang batch pertama itu hampir sebagian mereka stay di Jogja dan kuliahnya online full gitu. Artinya Bapak Ibu yang di Madiun ya, Pak Nurwidi, kemudian ada yang dari Bandung tadi Ibu ya, semuanya Bu Dewi Sartika dari Samarinda kalau tidak salah. Nah, ketika mau nanti melanjutkan ya S2-nya tidak harus datang ke Jakarta, bisa online gitu. Dan juga tidak hanya untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya, informasi ini juga bisa nanti disampaikan kepada teman, saudara maupun tetangganya. Nah, ini banyak beasiswanya termasuk dari daerah ya. Ini saya langsung saja. Nah, ini ada namanya beasiswa putra-putri daerah. Artinya dari daerah pun yang jauh ya di luar Jabodetabek ada beasiswanya sampai dengan 50%. Kemudian ada BPWS beasiswa pendidikan warga sekitar, ini yang tinggal di sekitar kampus kami, kita ada beasiswanya juga sampai dengan 50% Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin belum disampaikan di sesi-sesi sebelumnya. Nah, biaya kuliahnya berapa sih Mas Yudi atau Mas Yazid, saya panggilannya kalau di kampus Bu. Nah, di sini rata-rata kalau normalnya itu 1.460.000 per angsuran, atau kalau satu semester kali 5 jadi rata-rata 7,3 per semester. Daftarnya 300, registrasinya 3 juta, sudah dapat jas alma mater, kemudian per semesternya 7,3 kalau normal Bapak Ibu. Tapi khusus peserta TOT ini, barangkali nanti ada yang berminat, bisa langsung menghubungi saya, nanti saya berikan diskon sampai dengan 25%. Artinya setiap semester, bukan satu kali saja, tapi semester 1, 2, 3, sampai 8, dapat diskonnya 25, 25, 25. Sehingga biaya kuliahnya sangat terjangkau begitu. Termasuk juga untuk S1 bisnis. Nah, juga sama. Ini diskonnya namanya diskon relasi atas ACC daripada pimpinan untuk Bapak Ibu khusus peserta TOT nanti diberikan apabila ada yang mau daftar kuliah nanti diberikan diskon khusus, diskon relasi namanya, kerjasama itu sampai dengan 25%. Untuk S1 manajemen komunikasi ini berbeda, ini 1,4 agak lebih terjangkau gitu ya. Kemudian juga manajemen logistik hanya 1,3 per angsurannya. Kalau kali 7 juga berbeda. Jadi memang masing-masing program studi atau prodi atau jurusan itu harganya
beda-beda Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya eh, Pak Ade Vinsa ada tangganya mau daftar kuliah, nanti pasti saya tanya jurusannya apa dulu. Nah, supaya nanti saya berikan tabel investasi pendidikannya yang sesuai. Kemudian juga manajemen pariwisata, ya, ini juga berbeda gitu. Artinya nanti silahkan Bapak Ibu yang berminat ataupun untuk tetangga saudaranya boleh japri saya. Ini biaya untuk S2-nya, khusus untuk S2 nanti Bapak Ibu ada special diskonnya itu 20% ya. Jadi biaya kuliahnya sangat terjangkau nih. Terlihat nggak Bapak Ibu? Nah, boleh di capture atau di foto atau nanti yang berminat bisa japri saya kirim. Jadi hanya lebih kurang biaya pendidikannya setelah diskon itu yang awalnya 27 juta jadi hanya 21. Itu totalnya pendidikan ya. Dibagi per semesternya hanya sekitar 4,8 atau 4,5 ya, ada yang 3 tergantung SKS yang diambilnya nanti. Jadi banyak sekali beasiswa spesial untuk peserta training of trainer ini nanti akan kita berikan beasiswa jalur relasi atau kerjasama. Ini kelas yang kita buka, jadi Bapak Ibu yang bekerja pagi pun sebagai Bapak Ibu guru tetap tenang karena tidak mengganggu pekerjaannya, bisa ngambil kelas karyawan. Ini international event-event yang pernah kita lakukan, sudah go internasional. Nah ini public figure yang pernah kita hadirkan di acara kami, Pak Menteri Nadiem Makarim, Pak Sandiaga Uno, mantan gubernur ya, Pak Anies Baswedan juga pernah hadir di acara ospek atau siap di Institut Setiami. Nah, ini beberapa mahasiswa yang berprestasi kalau di kampus kami dapat beasiswa Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka kuliahnya yang event kemarin ada yang menang di SEA Games itu dapat beasiswa sampai dengan 100%. Kita sangat mengapresiasi. Ini testimoni alumni yang tadi saya ceritakan, Wali Kota Jakarta Selatan, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, beberapa anggota Dewan, Wakil Menteri, banyak yang kuliahnya dulu di kampus Institut Setiami. Ini beberapa organisasi, barangkali nanti ada yang bertanya siswa-siswinya, Bapak Ibu di kampus Institut Setiami ada organisasi nggak begitu misalnya? Jadi banyak, ada BEM, BPM gitu ya, kemudian ada HMJ dan lain sebagainya. Ini beberapa perusahaan nasional internasional yang sudah kerjasama. Kemudian lokasi kampus kami, Bapak Ibu, ada di Jadetabek. Nah, kampus pusatnya di Pangkalan Asem, Jakarta Pusat. Ada di Cikarang, Bekasi. Untuk kami, misalnya nanti spesial pengen bertemu Pak Hasbi, atau bertemu Pak Heksa, gitu, atau ingin bertemu saya sendiri. Nah, Ibu, nanti kita bisa janjiannya di Jakarta Timur nih, di Pasar Rebo atau di Ion Mall juga bisa. Ion Mall Tanjung Barat itu dekat dengan kampus kami. Nah, sehingga kami home base-nya di kampus C. Nah, tapi barangkali Bapak Ibu nanti ke Jakarta bisa menghubungi kami, kita bisa ketemu atau ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi gitu ya. Nah, sehingga pertemuan kita hari ini dan nanti sampai sesi ke-6 kok ke-8 bisa jadi ruang untuk bersilaturahmi, jadi saudara begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting ini ya, inti dari yang saya sampaikan tadi, kita ada namanya Info MGM atau Komisi Afiliasi. Mungkin di sini Bapak Ibu udah tidak asing lagi ya, namanya affiliate Shopee, affiliate TikTok ya. Nah, di institusi kami juga ada namanya affiliate mahasiswa, affiliate Institut Setiami atau komisi afiliasi. Setiap satu mahasiswa yang Bapak Ibu rekomendasikan nanti bisa menghubungi saya. Kalau nanti sampai daftar dan registrasi, Bapak Ibu akan dapat reward dari kami berupa uang Rp750.000 ya. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu hari ini belum mau kuliah, bisa merekomendasikan anaknya, putra-putrinya, siswa-siswinya, teman, saudara, tetangga ya, sehingga mendapatkan komisi afiliasi spesial hanya untuk peserta TOT. Dan nanti dapat setiap satu mahasiswa yang direkomendasikan dapat Rp750.000. Begitu Bapak Ibu. Ini kontak saya. Nama saya Yudi, tapi kalau di institusi kami kadang dipanggil Mas Yazid juga, nama hijrah saya. Ini ada tim saya, ada Mas Jamal, ada Mas Fikri, Mas Aziz, ada Mbak Selvi. Nah, biasanya kalau yang
bapak-bapak cowok-cowok pengennya ngechatnya yang cewek ada Mbak Silvi, ada Mbak Rahma. Yang ibu-ibu biasanya kalau nyamannya dengan laki-laki ya, misalnya nanyanya boleh dengan saya, ada Mas Jamal, ada Mas Fikri, ada Mas Aziz. Jadi saya sebagai koordinator penerimaan mahasiswa baru di kampus Institut Setiami, khususnya di kampus C Tanjung Barat. Sulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan ya, Bapak Ibu. Jangan biarkan segala impian kita tertunda, sukses di masa depan ditentukan dari sekarang. Pendidikan adalah kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan. Saya meyakini itu, sebagaimana Pak Khairul Tanjung sering beliau sampaikan, ada pendidikan adalah salah satu cara untuk merubah masa depan. Nah, maka oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita sama-sama kita bekerja sama untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa tentunya dan juga bisa merekomendasikan siswa-siswi terbaiknya, putra-putri terbaiknya, teman terbaiknya, saudara, tetangga terbaiknya untuk kuliah di Institut Setiami. Sekian dari saya, mungkin itu. Barangkali ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat atau bisa japri di nomor saya yang tadi 0857 5599 2208. Beberapa kemarin sudah saya save ya. Beberapa yang dapat giveaway juga saya save nomornya. Jadi berkenan nomor saya di save juga sehingga nanti bisa saling bersilaturahmi. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada MC dan moderator Pak Hiksa dan juga Pak Hasbi. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Yazid ya. Kita kembali lagi nih ke sesi yang kedua ya. Kita tadi udah ngobrolin wadiah ya. Jenis-jenis wadiah, akadnya, rukunnya gitu ya, Pak Asbi ya. Oke, kita sampai jam berapa nih, Pak Asbi? Sampai jam 3:15. Ya, 3:15. Oke. Nah, sekarang kita sudah akan masuk ke mudharabah ya, Pak Aswi ya. Jadi wadiah tetapi memakai akad mudharabah gitu ya, Pak Aswi. Gimana? Jadi wadiah ya wadiah itu untuk tabungan, wadiah itu mana? Nah, mudharabah dia itu untuk akad tabungan juga, Pak. Tetapi Dan dia juga bisa digunakan untuk akad deposito. ya. Oke. Jadi silakan Pak Asbi karena keterbatasan waktu juga. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih ya tetap bersamai kami. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu ya, alhamdulillah ketika hari Senin kemarin ya, kami berkunjung ke Badan Amil Zakat Nasional ya, dan kami dapat sambutan yang baik sekali ya dari Bapak Deputi 2 ya, bagian pendistribusian dana zakat Amil Nasional ya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadul Rahmat, beliau sebagai Deputi 2 ya, bagian pendistribusian. Insya Allah akan dapat memberikan bantuan Bapak Ibu bagi siswa-siswinya yang S1 terapan akuntansi syariah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, bagi yang siswa-siswinya atau mungkin saudaranya ataupun siapapun ya yang ingin melanjutkan kuliah khususnya di jurusan yang S1 terapan akuntansi syariah, kami akan mencoba untuk membantu ya, karena dari pihak Basnas kemarin sudah bersedia untuk membantu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai akuntansi mudharabah mutlaqah. Tadi di awal saya sedikit menyampaikan bahwa mudharabah itu ada namanya mudharabah mutlaqah. Yang pastinya kalau mutlaqah ini on balance sheet Bapak Ibu ya. On balance sheet itu artinya dia ada di dalam neraca bank syariah itu ya. Nah, lalu ada mudharabah muqayyadah. Nah, bedanya apa nih mutlaqah sama muqayyadah? Nah, kalau mutlaqah itu mutlak bank yang menentukan siapa nasabah pembiayaannya. Nah, berarti bank di sini memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan siapa yang akan dapatkan dana pembiayaan tersebut. Nah, biasanya nih nasabah-nasabah yang mudharabah mutlaqah ini nasabahnya tuh seperti saya Bapak Ibu ya, yang dananya 100.000, 200.000 gitu ya.
Nah, kata Bang, udah serahkan saja pada saya ya. Sebenarnya pura-pura aja Bapak Ibu. Nah, kata Bang, udah jangan macem-macem kamu ya, karena kamu cuma 100.000 ya. Kalau 100 miliar boleh minta macem-macem ya. Nah, kalau yang mukayadah itu ada campur tangan nasabah ya, artinya tidak mutlak bank yang menentukan ya. Nah, di situ misalkan tadi ya 100 miliar Bapak Ibu punya dana di bank syariah. Kita bisa tuh bank syariah, saya maunya investasi di sektor apa? Pertanian, maunya sektor perkebunan. Nah, di situ bank syariah kita bisa atur ya. Dan bahkan nisbahnya pun kita juga bisa atur Bapak Ibu ya. Kalau yang mukayadah. Nah, itu namanya mukayadah on balance sheet. Oke, Pak Asbi, saya ada jadi teringat nih ada sedikit pertanyaan dari teman saya. Dia mengatakan begini, Pak Asbi, kalau dalam Islam ini kan sebenarnya nggak boleh kalau hanya salah satu pihak saja yang laba gitu ya. Salah satu laba, salah satu rugi nggak boleh ya. Kalau laba bareng, kalau rugi bareng, gitu ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini Pak Asbi, ini kan kemudian kan akan digunakan, akan diinvestasikan oleh pemegang ya, untuk oleh bank ya, dalam hal ini oleh bank. Nah, kemudian saat diinvestasikan ternyata itu mengalami kerugian misalnya gitu Pak Asbi. Kalau dari sisi yang mutlakoh bagaimana? Kalau dari sisi yang mudarobah muqayyadah bagaimana penerapannya? Nah, jadi ini Bapak Ibu, bank syariah ketika berhadapan dengan nasabah penabung ya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasilnya itu revenue sharing. Artinya bank syariah ini tidak ingin nasabah penabung ini merasakan penderitaannya bank syariah. Nah, artinya itu boleh secara syar'i. Kalau kita menggunakan profit and loss sharing terhadap nasabah penabung, ya, ini bisa-bisa kabur nasabahnya Pak Eksa. Dan kan uangnya hilang ya. Kemarin baru 4 hari error aja itu udah banyak yang ketar-ketir kan. Apalagi sampai-sampai dananya hilang, gitu ya. Nah, karena ada kaidah fikihnya Bapak Ibu ya. Jadi kaidah fikihnya itu hukum meluas ketika keadaan menyempit. Dan hukum akan menyempit ketika keadaannya meluas. Nah, itu kaidah fikih. Oke, maksudnya? Nah, maksudnya gini Bapak Ibu. Hukum meluas ketika keadaan menyempit itu ketika masyarakat belum siap. Nah, masyarakat kan belum siap nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nabung misalkan 20 juta nih. Ya, dengan akad tabungan mudharabah mutlakoh. Lalu tiba-tiba saja uang tabungan Bapak Ibu jadi 15 juta. Nah, itu kan kaget bukan kepala, 5 juta hilang. Nah, lalu tanyakan Bang Syariah, mohon maaf kok tabungan saya jadi 15 juta gitu ya. Pasti bilang gini, mohon maaf Bapak Ibu, kan kita mismanajemen dalam menentukan nasabah pembiayaan gitu ya. Nah, siaplah kita seperti itu. Dan kalau kita belum siap, ya berarti itu keadaan menyempit. Berarti hukum harus meluas. Artinya, oke, kita pakai sistem bagi hasil, tapi pakai sistemnya revenue sharing. Nah, nanti profit and loss sharing buat siapa nih? Ya, ini untuk nanti ketika kita bahas pembiayaan, ini untuk nasabah pembiayaan. Artinya, bank syariah ingin merasakan penderitaannya nasabah pembiayaan. Ya, kalau profit and loss sharing kan dia laba atau rugi gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti itu ada beban-beban yang ditanggung oleh bank syariah yang juga ditanggung oleh nasabah pembiayaan tersebut. Tapi begitu bank syariah berhadapan dengan nasabah penabung yang kita ini ya, dan juga kan bank syariah punya nasabah pembiayaan banyak ya Bapak Ibu ya, bukan cuma 1-2 orang ya, saja itu 7 jutaan orang. Yang pastinya ketika ada satu nasabah pembiayaan yang kolaps, pasti akan di backup oleh nasabah pembiayaan yang lain. Nah, itu makanya revenue sharing dan tetap mendapatkan bagi hasil yang plus walaupun kondisinya mungkin tidak ada bagi hasil Pak Asbi. Kalau kondisi saat ini kayaknya selalu ada ya. Jadi kita masih berkompetitif ya dengan bank konvensional ya. Oke.
Jadi terjawab ya tadi ya, apa tuh namanya, walaupun kita dalam kondisi kita untuk saat ini memang kita tidak 100%, belum 100% gitu ya Pak Zul ya, Kalau menerapkan itu. sebenarnya sih itu pilihan Pak ya, revenue sharing ya. Revenue sharing itu sebenarnya bagi hasil juga ya. Dia tapi berdasarkan pada pendapatan ya, belum dikurangi oleh biaya-biaya ya. Nah, kenapa belum dikurangi oleh biaya-biaya? Karena memang kondisinya ya, kondisi dari masyarakat kita sendiri sebenarnya ya. Iya, Jadi siap. belum siap gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, oke, dilanjutkan dengan slide berikutnya, Mas Next. Rizky. Nah, ini sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu mudharabah ini ya. Nah, jadi menurut Sahur et al. Ya, salah satu bentuk transaksi dalam cara itu adalah menggunakan mekanisme bagi hasil. Nah, tadi yang kita sudah bahas ya, bagi hasil itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu ya. Hasil itu bisa plus, bisa minus, bisa juga impas. Nah, transaksi bagi hasil ini berdasarkan pada prinsip al-gunmu bil gunmi ya, atau bahasanya itu ketika ada return ya, maka harus ada risiko yang ditanggung ya. Nah, ini bahasa manajemen keuangan itu high risk high return. Nah, boleh next. Nah, semua pihak yang terlibat memperoleh keadilan atas hasil atau sebaliknya risiko kerugian. Mekanisme berdasarkan prinsip bagi hasil diterapkan pada saat mengumpulkan dana dan memberikan pembiayaan. Oke, di next. Nah, produk bank untuk menerima dana masyarakat berdasarkan mekanisme bagi hasil berupa tabungan dan juga deposito. Nah, tabungan juga sebenarnya bisa ya, dan juga kita mungkin ada ya, dan juga saya sendiri juga punya ya, tabungan dengan akad mudharabah ya, dan juga tabungan dan akad wadiah ya. Nah, setiap nasabah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah ini memiliki hak untuk menerima bagi hasil atas laba yang diterima oleh bank dari pengelolaan dana mudharabah tersebut ya. Nah, jadi berdasarkan pada pengelolaannya ya. Oke, di next. Nah, prinsip bagi hasil juga dapat digunakan dalam hal pembiayaan ya. Nanti ketika di pertemuan yang keempat atau mungkin yang kelima ya, kita akan bahas tentang mudharabah juga Bapak Ibu, tapi dalam skemanya itu pembiayaannya. Karena ini kita skemanya ini pendanaan atau penghimpunan dana ya. Nah, pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan. Nah, ini pembiayaannya ya Bapak Ibu ya, di mana bank menyediakan seluruh modal ya. Nah, jadi kalau tabungan itu nasabah yang memberikan modal, bank sebagai mudorib, nah, bank sebagai pengelola. Nah, kalau pembiayaan, banknya sebagai sahibul mal atau sebagai wakil sahibul mal, ya, sebagai yang pemilik dana. Ya, tapi kalau pada penabung ini, nasabah penabung sebagai pemilik dana, sahibul mal, ya, bukan sahibul mal Pak ya. Kalau sahibul mal itu pemilik mal, ya. Nah, sahibul mal ya Bapak Ibu, jangan salah sebut ya. Nah, jadi bank ini yang jadi pekerjanya ya, yang mengatur keuangannya ya. Nah, menurut penilaian bank kemampuan yang cukup ya, dan juga cakap dan mengelola proyek tersebut. Oke, next. Ini belum masuk ke jurnal ya. Nah, karakteristik ini tabungan dan deposito mudharabah. Nah, tabungan atau deposito mudharabah adalah dana yang diserahkan oleh masyarakat kepada bank. Apa tak? Oke, lanjut ya. Nah, deposito mudharabah dana yang diserahkan ya, lalu dikelola ya, dana usaha dikelola, lalu oleh bank dikelola dan akhirnya mendapatkan bagi hasil. Oke, di next ini kita belum masuk contoh soal nih ya. Contoh kasusnya belum. Nah, ini juga karakteristik tabungannya ya, nasabah berhak untuk meminta bagi hasil. Nah, berdasarkan rasio bagi hasil yang telah disepakati. Jadi ada rasio nisbahnya ya Bapak Ibu ya. Bedanya nisbah sama bunga itu gini, kalau bunga itu dia berdasarkan pada pokok pinjaman ya, pada pokok uangnya ya. Nah, kalau bagi hasil itu ya berdasarkan pada hasil. Ya. Iya. Jadi kalau bunga itu dikalikan kepada apa tuh namanya,
jumlah ya, jumlah yang ditaruh itu ya, seperti itu ya Pak Aswi ya. Misalnya kita naruh sekian, bunganya sekian itu terhadap itu gitu ya. Tetapi kalau nisbah tadi atau mudharabah tadi itu dari hasil sudah diputarkan itu ya, ya sudah diinvestasikan. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Hak untuk meminta bagi hasil timbul sebagai suatu konsekuensi atas kesediaan nasabah untuk menanggung resiko. Nah, ini Bapak Ibu yang kita ketahui ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan tabungan mudharabah itu harusnya kita juga harus tahu ya bahwa mudharabah ini adalah investasi. Kalau investasi ini tadi ya ada resikonya itu ada bisa jadi rugi, loss atau juga impas. Nah, bank tidak diwajibkan untuk mengembalikan dana nasabah secara utuh atau penuh. Nah, ini harus kita tahu nih ya. Jadi kalau pakai akad mudharabah, kalau tahu uang kita hilang ya, sebenarnya boleh-boleh aja loh ya. Karena ini mudharabah loh, investasi ya. Makanya kita ya ketika mau buka tabungan ya, kalau memang yang aman itu ya wadiah sih sebenarnya. Nah, jadi konsep mindset kita itu ya, kalau memang ingin mendapatkan return ya, ya harus kerja ya, usaha atau ya, bukan sekedar naruh kemudian ongkang-ongkang ya. Betawinya tuh sarungan di rumah, uangnya jalan sendiri, nah itu nggak benar. Ya. Artinya Pak Asmi kalau kita pakai yang mudharabah ini ya, itu sebenarnya kalau memang rugi ya memang harus nanggung kerugian ya, seperti itu ya. Tetapi yang tadi Pak Asmi bilang yang asas yang revenue sharing tadi sehingga tidak terjadi itu ya, seperti itu ya, betul ya. Ya, oke. Nah, jadi karena memang masyarakatnya belum siap ya Bapak Ibu ya, jadi menggunakan sistem itu revenue sharing. Jadi bagi hasil itu ada namanya revenue sharing, ada namanya gross profit sharing, ada lagi namanya profit and loss sharing ya. Nah, sebenarnya sistem yang idealnya itu memang profit and loss sharing, tapi karena memang belum siap, ini menggunakan revenue sharing atau paling banter gross and profit sharing ya. Gross profit sharing itu hanya dikurangi oleh biaya-biaya sifatnya langsung. Oke, boleh. Ini udah ya. Oke. Hubungan dan deposito mudharabah berdasarnya adalah sama ya. Perbedaannya terletak pada bahwa tabungan dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, makanya ini sebenarnya tabungan itu cocoknya pakainya wadiah ya, karena bisa diambil sewaktu-waktu. Kita nggak bisa bayangin ya. Kalau misalkan bank syariah ini cuma mendapat satu orang nasabah pembiayaan, dia lagi asik-asik mengelola uangnya, tatanya uangnya mau diambil kan itu gimana gitu ya. Apalagi kayak tipe-tipe kayak saya gitu kan. Tanggal 31 masuk, tanggal satunya habis gitu kan. Nah, itu mau usaha apa tuh kayak gitu ya. Oke, di next. Dalam prakteknya ada menjumpai nisbah standar, yaitu nisbah yang ditetapkan. Nah, biasanya di bank-bank syariah itu ada tuh ya di dindingnya ya, misalkan 50-50 atau 50-60-40. Nah, sepertinya sedang kena batuk ini ya, serangan mendadak. Ya. Terlalu bersemangat ya. Ya, terlalu bersemangat. Itu nisbah banter ya. Boleh bantu Fikri. Mas Fikri mungkin bisa air minum. Ya. Ya, oke, ditutup dulu mungkin Mas Fikri. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya, sebentar ya, kita rehat dulu. Rehatnya bukan rehat ini ya. Oke, barangkali ada Bapak Ibu yang sambil Pak Asbi rehat ini. Nggak perlu dibawa ke rumah sakit ya. Depan kita rumah sakit Pasar Rebo soalnya. Ya, oke. Sudah kembali ke posisi semula ya. Silakan Pak Asbi, dilanjut.
Nah, ini disebut juga dengan nasabah nisbah counter, yaitu ini counter bank itu ya Bapak Ibu. Itu biasanya ada tuh ya 45/55 atau berapa itu ya. Nah, itu namanya standar ya. Nah, nasabah dengan dana yang besar, nah tadi tuh ya dia jadi bisa memakai muqayyadah tadi. Jadi karena saking besarnya dana itu ada namanya itu nasabah prioritas ya, atau apa ya istilah-istilahnya itu ya banyak ya. Di bank-bank syariah itu biasanya ada nasabah unggulan atau nasabah apa itu ya biasanya bisa nego ya, nego nisbah. Nah, nisbah yang sepakat tersebut dikenal dengan nisbah efektif. Itu kalau ketika dia sudah melakukan negosiasi. Oke, berarti next. Nah, pembiayaan mudharabah ya ini nanti ya, tapi nggak apa-apa kita sedikit bahas. Mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang melibatkan dua pihak, yaitu bank syariah pemilik dana dan pekerja itu nasabah pembiayaan, di mana seluruh dana diberikan pada nasabah pembiayaan. Dibutuhnya 1 miliar, maka bank syariah hasilnya 1 miliar gitu ya. Oke, next. Nah, ini skemanya ya, nasabah dan bank syariah ya. Ini dengan sistem tabungan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bank syariah sebagai mudorib ya. Kalau ada proyek ya lalu ada bagi hasilnya ya. Okay, next. Nah, ini masuk pembiayaan. Oke, di next saja nanti. Kita ingin masuk ke perlakuan akuntansi. Tabungan dan deposito mudharabah. Tabungan atau deposito mudharabah dinilai sebesar kas yang diterima. Beban mudharabah yang disepakati oleh kedua belah pihak ini juga dasar pada kesepakatan ya. Jadi berapa beban yang ditanggung, berapa beban yang harus dikeluarkan. Nah, ini berarti dia sudah menggunakan sistemnya itu gross profit sharing ya. Tidak-tidak itu ada beberapa beban yang memang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini biasanya yang menggunakan gross profit sharing ini biasanya tuh mudharabah muqayyadah ya, tapi yang on balance sheet ya Bapak Ibu ya. Nanti ada lagi tuh namanya mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, mudharabah muqayyadah off balance sheet ini bank syariah nggak lagi dapat bagi hasil dari situ. Dapatnya ujroh ya. Jadi dapatnya itu upah ya, karena bank syariah di sini bukan lagi perantara tapi seperti maklar atau apa ya bahasanya ya, brokerage. Nah, brokerage. Nah, bank syariah dapatnya itu ujroh atau upah. Karena ya sama ini di asuransi juga begitu pasti ya, karena asuransi itu mengelola dana nasabah ya kalau dalam asuransi syariah ya. Jadi sudah diserahkan gitu ya sebagai dana sosial tadi, apa sebetulnya dana sosial? Tabarruj ya. Nah, itu nanti digunakan untuk peserta asuransi yang lain. Tapi perusahaan asuransinya juga menerima ujroh itu. Ya. Upah. Oke, next. Nih belum masuk ke contoh soal kita. Nah, ini udah masuk ke soal nih contohnya aja. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama tempat itu hanya sebagai fiktif semata ya. Contohnya ini Tuan Samsul ya. Ini nasabah penabung ya Bapak Ibu ya. Nanti karena ada nasabah penabung, ada nasabah pembiayaan. Nah, kalau nasabah penabung ini biasanya nama orang Bapak Ibu. Tapi kalau nasabah pembiayaan itu biasanya nama perusahaan. Nah, ini kan nama orang ya. Nah, ini si Tuan Samsul, ini dia lagi nabung ya di Bank Syariah Amanah ya. Sebesar 50 juta dengan sistemnya. Nah, ini Tuan Samsul udah berani nih, kayak Tuan Samsul nasabah priority kayaknya ya. Ya dengan profit and loss sharing, sepakati jumlahnya itu 4/6. 6-nya itu untuk bank syariah atau istilahnya 40-60 ya. 60%-nya buat bank syariah. Diketahui proyek menghasilkan pendapatan neto mudharabah. Pendapatan neto mudharabah 200 juta dan beban mudharabah sesuai dengan kesepakatan Tuan Samsul dengan Bank Syariah Amanah itu 40 juta ya. Oke, di next. Nah, lalu pada tahun berikutnya ini ada kerugian ya. Yaitu sebesar 40 juta dan Tuan Samsul karena ada kerugian dia langsung
ngacir ya, langsung menarik tabungannya ya. Nah, saldo rata-rata Tuan Samsul itu 500 juta saldo rata-rata. Nah, artinya apa? Perputarannya ya Bapak Ibu ya, perputaran ininya ya. Tabungannya tarik setor, tarik setor, tarik setor itu 500 juta ya. Nah, boleh di next. Nah, ini bagaimana nih pencatatannya ya? Pertama, ketika si Tuan Samsul nabung ya, maka Bank Syariah akan mendapatkan uang berupa uang tunai sebesar 50 juta. Nah, lalu kreditnya tabungan mudharabah atau rekening mudharabah yang biasanya nomor rekening kita Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada uang masuk tuh si bank itu punya utang sama kita ya. Ini posisinya bank ya. Bank itu punya utang ya terhadap nasabah. Nah, makanya dia tuh adanya di kredit ya Bapak Ibu ya. Tapi dia dapat uang 50 juta. Nah, satu sisi kasnya bertambah 50 juta, sisi lain dia punya utang sebesar 50 juta yaitu berupa rekening nasabah atau tabungan mudharabah. Nah, lalu mencatat pendapatan neto mudharabah ya dari mudorib nih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, akad-akad di bank syariah ini sebenarnya ini nggak bisa putus ya seperti di bank konvensional. Kalau di bank konvensional itu kan dia sistemnya itu bunga ya Bapak Ibu ya. Jadi bunga yang diberikan kepada nasabah penabung dan bunga yang didapatkan dari nasabah pembiayaan. Nah, kalau di bank konvensional itu dia bisa aja terlepas gitu ya bunga kepada nasabah penabung ya. Tapi kalau di bank syariah nggak bisa nih. Kenapa? Dia harus tahu juga berapa pendapatan neto dari nasabah pembiayaannya ya. Nah, ini dapat kabar atau dapat ininya, dapat apa? Pendapatannya itu bahwa ada 200 juta ya. Maka Bank Syariah akan mencatat cash atau kas ya apabila uang itu sudah diterima atau mencatat piutang kalau uang itu belum diterima ya di sisi debit. Lalu dia menganggap sebagai pendapatan mudharabah ya. Dari sisi sebagai pendapatan ya di kreditnya dan sisi lain debitnya itu adalah cash atau piutang. Boleh next. Mana? Ya, bukan, ini sudah jam 15.06 mungkin nanti ada tanya jawab juga ya. Ya, oke mungkin dikit lagi. Nah, ini mencatat beban mudharabah ya. Seperti biasa beban pada kas atau utang ya bisa 80 juta. Nah, lalu pada akhir periode ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini identik dengan laporan laba rugi ya Bapak Ibu ya. Laporan laba rugi itu apa sih? Pendapatan dan beban. Nah, jurnal penutup ini adalah jurnal balik ya Bapak Ibu ya biasanya ya. Jurnal balik yang tadinya di debit ke kredit, kredit ke debit. Tadi yang sudah tadi apa aja tuh yang kategorinya itu yang masuk akunnya itu masuk laporan laba rugi yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, berarti ini pendapatan mudharabah ini ya harus segera disingkirkan menjadi debit yaitu sebesar 200 juta dan beban mudharabah yang ada di debit ini yang 80 juta ini harus disingkirkan 80 juta ya masukin ke kredit ya dibalik ya dihapus. Nah, dapatlah namanya pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan yaitu 120 juta. Oke, next. Nah, pada saat bagi hasil, ini penghitungannya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kok sampai ada 120 juta per 500 juta? Karena ini nasabah penabung Bapak Ibu, ini bukan cuma satu orang. Selain ada Tuan Samsul, ada juga Tuan Fikri, ada juga Tuan Heksa, ada juga Tuan Hasbi ya, yang sama-sama menabung di sana. Sehingga nggak mungkin dong nisbahnya 4/10 langsung dikalikan 50 juta. Wah, itu bisa-bisa bank syariahnya pelimpungan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena yang mengelola proyek itu bukan cuma dari satu nasabah ya, tapi juga ada beberapa nasabah yang lain. Nah, dapatlah itu bagi hasilnya 4.800.000. Nah, pada saat diakui adanya pembagian bagi hasil, nah maka kalau misalkan belum diakui nih, belum dikasih ya, maka dia menjadi utang. Tapi kalau misalkan dia sudah dikasih, maka dia menjadi kas ya. Beban bagi hasil pada apa namanya kas atau beban bagi hasil pada piutang ya. Oke, next. Ini Pak berapa?
Ya, Pak Hasbi sekaligus mengingatkan, monggo silakan yang mau bertanya ya, boleh di kolom chat dulu, nanti akan kita jawab ya biar nggak menumpuk nanti di belakang. Sudah ada satu ini tapi nanti ya kita baca. Nah, ini pada saat mereka diberikan dan juga pada saat tabungan ditarik, maka Tuan Samsul yang awalnya itu dia 50 juta, maka dia jadi 54.400.000 ya. Nah, si Bank Syariah dapat berapa nih? Karena di Bank Syariah dia sendiri ya Bapak Ibu ya, maka Bank Syariah langsung tuh 6/10 kali 120 juta, dapatlah 72 juta. Oke Bapak Ibu, untuk penghitungan sistem bagi hasil, itu sebenarnya tergantung kebijakan ini ya, Bank Syariah masing-masing itu bisa jadi sistem yang beda-beda ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada sistemnya itu, Bank Syariah itu apakah berdasarkan pada saldo rata-rata atau berdasarkan apa gitu ya. Nah ini salah satu contoh aja Bapak Ibu ya, ini dengan metodenya saldo rata-rata. Ada juga mungkin bank syariah yang lain yang menggunakan metode yang lain. Nah itu apa namanya terserah bank syariahnya, yang pasti ya itu akan apa ya sesuai lah dengan prinsip syariah ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah, ini ketika bank syariah mendapatkan bagi hasil ya porsi mudorib ya. Nah, kas 72 juta pada pendapatan bagi hasil ya. Nah, jurnal penutupnya itu pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan ya pada beban bagi hasil ya. Ini jurnal penutup yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap akun yang terlibat dalam laporan laba rugi harus ada jurnal penutupnya. Oke, next. Nah ini ketika proyek menderita kerugian 40 juta. Nah dan beban mudorobah 80 juta. Nah ini sama ya, beban mudorobah 80 juta pada kelas 1 utang. Next, ini kita agak dipercepat. Lalu mencatat penarikan tabungan dan kerugian. Nah tabungan mudorobah 50 juta ya. Lalu kas 46 juta dan kerugian mudorobahnya 4 juta. Nah perhitungannya 50 juta per 500.000 kali 40 juta, yaitu si Tuan Samsul harus menanggung 4 juta rupiah ya. Rame-rame ini ya tapi ya. Iya, rame-rame. Nah, si Tuan Samsul kebetulan saldo rata-rata 500 juta. Oke, next. Nah, next. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, apa namanya? Untuk tadi ya jurnalnya ya, dan penyajian investasi tidak terikat dari bank lain sajikan sebesar jumlah nominalnya. Jadi ada juga Bapak Ibu ya antar bank syariah itu saling berinvestasi ya, saling tolong menolong ya. Lalu bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan terjadi tempo, tapi belum diserahkan kepada nasabah sajikan dalam pos kewajiban segera. Lalu bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan ya pada akhir periode tapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Oke, next. Ini kita kebut nih, takutnya ada yang mau nanya ya. Sudah ada Oke, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4. Oke, mungkin boleh sekitar 2 gantinya. Ya, ini mungkin contoh saja ya. Nanti juga akan kita kirimkan. Ini adalah contoh laporan keuangan financial report perusahaan perbankan syariah ya. Baik Pak Asbi, ini sudah ada di chat sini. Kita bacakan yang sudah masuk aja ya Pak Asbi ya. Ya, oke. Yang pertama dari Bu Yuli Astuti. Bu Yuli Astuti ada ya. Oke. Ini ya oke, Bu Yuli Astuti. Izin bertanya, jika deposito bank itu mengalami jika menaruh di deposito gitu ya Pak Asbi ya, terus bank itu rugi, apakah nasabah juga menanggung kerugian? Nah ini tadi sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, tapi oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Asbi. Ya, jadi begini Bu Yuli ya, karena sistemnya itu masih revenue sharing dan mungkin paling banter ya gross profit sharing lah ya, sehingga kerugian-kerugian yang ditanggung oleh nasabah penabung atau nasabah deposito itu bisa diminimalisir ya, karena memang pastinya ya akan menjadi apa ya konsumsi publik yang kurang bagus gitu ya ketika ada dana nasabah yang hilang gitu ya, walaupun sebenarnya itu secara ini ya secara keilmuan sebenarnya itu diperbolehkan gitu. Tapi karena kitanya yang belum siap ya, karena memang secara syariah itu kan tidak boleh ada sesuatu yang dipaksakan ya, segala sesuatu itu kan berproses ya.
ketika tadi itu ya kaidah fikihnya itu ya. Nah, karena itu kan di pertemuan pertama itu saya menyampaikan ya, kalau di mata kuliah ini memang ada beberapa mata kuliah lain yang ini ya saling mendukung gitu Bapak Ibu ya, sehingga ya tidak bisa dilakukan secara saklek gitu ya, atau dapat secara terlalu kaku, karena nanti bahayanya akan kabur semua itu ya nasabah-nasabah pengadunya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, Bu Yuli Astuti. Kemudian berikutnya dari Bu Andini Mustika. Izin bertanya, saya kebetulan seorang guru akuntansi perbankan syariah. Ketika mengajar bab perhitungan bagi hasil nih Pak Asbi, ternyata terdapat perbedaan rumus antara buku yang saya pegang ya dengan yang lainnya mungkin ya seperti itu. Sebenarnya adakah rumus pasti atau memang tergantung kebijakan masing-masing bank sehingga tidak ada rumus pasti mengenai bagi hasil? Mungkin konsepnya dulu mungkin Pak Asbi. Dia mengatakan seperti itu Pak Asbi. Jadi beda-beda gitu. Silakan Pak Asbi. Iya, Bu Andini ya. Bu Andini. Konsep dasarnya itu berdasarkan pada ini, minimal pada pendapatan atau minimal pada gross. Tadi itu ya sistem dasar itu kalau tidak dia pendapatan ya atau dia sebagai gross profit sharing dan atau profit and loss sharing ya. Memang tadi saya juga sudah sampaikan yang ada yang tadi itu sistemnya dengan saldo rata-rata tabungan ya, tapi yang pastinya ya dasarnya itu tidak boleh berdasarkan pada pokok ininya ya tabungannya ya, tapi dia harus berdasarkan itu pada hasilnya ya Bapak Ibu ya. Nah tadi ya saya juga sudah sampaikan bahwa itu semua berdasarkan pada kebijakan masing-masing ya. Kita tidak bisa mencap paling ideal ini itu adalah yang ini, nggak bisa ya, karena mereka punya dalil masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang pastinya tadi itu ya pegangan itu 3 tadi, kalau nggak dari revenue sharing atau dari gross profit sharing atau dari profit and loss sharing ya. Oke. Jadi begitu ya Bu. Jawaban nanti mungkin bisa kita diskusi. Sebenarnya grup kita ini boleh ya untuk diskusi ya Pak Asbi ya, biar nggak cool dingin gitu ya. Baik, kalau belum puas Bu Andini nanti bisa share ya di grup. Kita bisa diskusi di situ. Kemudian yang ketiga ini Pak Asbi dari Bu Ririh Mei. Pada saat bagi hasil diberikan pada nasabah dan sudah menambah saldo tabungan, kenapa debitnya utang bagi hasil? Bukankah hak nasabah sudah diberikan? Ini agak teknis ya. Ini yang mana ya yang dimaksud ya? Saya kurang jelas. Atau Bu Riri nanti mungkin bisa yang di jurnal tadi Pak. Waktu di slide tadi kan ada jurnal yang pembagian bagi hasil itu jurnal debitnya, yang debitnya itu utang bagi hasil. Kenapa bukan beban? Karena kan kalau utang itu kan berarti pihak bank belum menyampaikan haknya nasabah, sementara di jurnal itu kreditnya sudah tabungan itu sudah dikredit, artinya saldo nasabah sudah bertambah. Hanya masalah kalau saldo sudah bertambah kan artinya haknya nasabah sudah sampai gitu loh. Gitu ya Bu ya. Kenapa debitnya yang saya tanyakan, kenapa debitnya utang kok bukan beban gitu loh. Soalnya biasanya seperti itu, kalau sudah masuk ke tabungan itu saya biasanya mendebitnya itu beban. Iya. Mungkin bisa dicek atau Coba dicek. ya udah. Ini Bu, nanti kita Ibu udah ikut di grup ya Bu? Iya, ada. Bu Riri ikut di grup kan ya? Ada Pak. Ya, oke nanti mungkin ya kita share di grup aja Pak Aswi. Nanti terlalu teknis. Ini masih ada yang lainnya. Bu Riri, nanti ya Bu Riri ya bisa ya di grup ya. Bu Riri? Iya. Iya, ini masih banyak Pak Aswi soalnya. Ya, oke. Sekarang karena ini teknis ya, nanti kalau diterangkan di ini agak susah Pak Aswi. Pak Taufik. Ya. Ya, karena kan yang kita bahas akuntansi ya. Jadi saya kalau akuntansi itu lebih ke jurnalnya, jurnal dan pengaruh ke transaksi yang berhubungan antara bank dengan nasabah. Intinya kan di situ. Ya, betul. Ini mau sekarang yang ini atau mau yang mana? Oh, enggak, soalnya masih banyak juga.
Ya, baik Pak, masih ada ganjil sih sebenarnya kita diskusi lewat grup saja. Ya, oke. Bu Andini tadi ya. Terus satu lagi, oke Bu Riri, tahan sebentar ya Bu Riri ya. Apakah pada tabungan wadiah itu ada biaya administrasi jurnal wadiah yang tadi dibahas tentang tabungan wadiah atau safe deposit box? Itu Pak. Ya, pada tabungan wadiah mestinya ada ya, seperti kita nitip apa namanya sendal atau sepatu kita di masjid atau musola, itu kan biasanya ada infaknya ya Bapak ya. Nah, jadi ya sebenarnya wajar ya administrasi ya. Hanya saja ya mungkin di administrasi itu tidak boleh apa ya, ini dipatok berdasarkan persentase pada berapa uang yang kita taruh. Nah, itu mungkin itu ya apa namanya tidak boleh dipatok seperti itu ya, dan juga tidak boleh juga ada perjanjian dapat bonusnya sekian ya, nah itu juga tidak dibolehkan. Ya tadi pertanyaannya yang mana? Ya, itu tadi berarti benar ya. Apakah sudah terjawab ya? Apakah pada tahun itu ada pihak administrasi? Ada. Terus jurnal wadiah yang tadi dibahas tentang tabungan wadiah atau safe deposit box. Jurnal wadiah yang tadi dibahas itu tentang tabungan wadiah atau safe deposit box. Oh, yang tadi itu adalah lebih kepada ini ya, apa namanya tabungan ya. Tapi apa namanya secara umum ya itu bisa dipakai wadiah yang domana, bisa juga yang amanah sih sebenarnya, karena tadi itu lebih kepada barang ya Bapak Ibu ya. Jadi secara umumnya itu ya seperti itu. Nanti ketika si perusahaannya ini dia ingin ya, karena kan memang kan PSK-nya PSK bukan PSK Bank Syariah ya Bapak Ibu ya, PSK-nya adalah sekarang PSK. Jadi dengan PSK yang sama ya, itu bisa dipergunakan oleh berbagai macam lembaga keuangan syariah. Misalkan apa namanya tentang wadiah ini, nanti mungkin asuransi syariah bisa juga menggunakan PSK tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu nih Bu ini nih ya yang belum terjawab nih ya. Nah, mencatat beban mudharabah. Yang ini bukan Bu Riri? Tadi Bu Riri yang dibatul ya? Iya, mungkin kita concern dulu. Bukan Pak, bukan beban mudharabah, beban apa namanya beban bagi hasil. Bagi hasil mudharabah itu kan ketika diberikan dari bank kepada nasabah itu bagi nasabah kan menambah saldo, tapi bagi bank kan itu beban. Tapi kalau kebalikan kalau pembiayaan itu bank menerima dari nasabah itu jadi pendapatan. Tapi yang kita bahas tadi kan tabungan. Yang mana? Nah, iya, tabungan itu kan ketika nasabah saldonya bertambah karena ada bagi hasil, itu kan harusnya bagi bank sudah merupakan beban, Yang mana? tidak lagi utang. Yang ini Ada tadi di slide, saya tidak tahu slide keberapa tadi ya. Ada tadi. Nah ini. Nah, ini pada saat bagi hasil diberikan kepada sahibul mal. Nah, diberikan. Bunyinya itu utang bagi hasil mudharabah pada tabungan mudharabah. Oh, ini dia ngelanjutin yang tadi, Bu. Jadi gini. Nah, ini kan sebelumnya. Jadi gini. Coba slide atasnya, Fik. Slide atasnya. Nah, ini. Pada saat diakui adanya pembagian bagi hasil. Nah, ini dia belum dikasih, Bu. Belum dikasih nih. Bunyinya itu beban bagi hasil pada utang bagi hasil mudharabah. Si bank ini belum ngasih. Ya, berarti bank kan. Oh, yang ini. Nah, lalu di bawahnya itu ya. Di bawahnya itu si bank baru ngasih, Bu, ya. Oke, Nah, ya. utangnya hilang, ya. Utangnya hilang. Berarti ada ini ya. Berarti ini Dua saya cara. tidak. Ya, yang slide sebelumnya, jurnal sebelumnya. Oke, Pak, terima kasih. Bisa diterima. Oke. Ya, baik Bu Riri. Sampun Je Bu. Ya, terima kasih. Oke. Nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu di grup karena memang grup itu sebenarnya untuk saling sharing dan juga saling diskusi ya. Oke, satu yang terakhir nih Pak Asbi dari Pak Alimin Lubis. Apa di bank syariah yang paling menguntungkan nasabah? Kalau boleh. Nasabah apa nih, penabung atau pembiayaan? Ya, oke boleh. Kalau penabung ya revenue sharing ya, apa namanya?
karena berdasarkan pada pendapatan bank. Karena namanya pendapatan pasti ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau wanita yang domana ya itu ya karena dia tidak ada risiko ya. Nah, menitip itu kan nggak ada risiko ya. Sehingga tidak diperbolehkan juga dong ada bagi hasil gitu. Karena dia tidak ada risiko. Tapi kalau mudharabah dengan revenue sharing itu pasti insya Allah nasabah akan diuntungkan karena revenue itu kan pendapatan itu Bapak Ibu. Ya, oke. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu masih banyak yang ganjel dan belum belum clear, tapi nanti akan kita lanjutkan di grup. Grup itu terbuka untuk kita diskusi bersama dan saling sharing. Baik, seperti biasa kita akan memilih dua nih Pak Asbi. Yang untuk dua penanya. Ya, ini tapi ini saya pilih yang kontennya bagus ya, Pak Asbi. Jadi ini saya yang pertama untuk Ibu Ririh Mei, ya, Ibu Ririh Mei. Tadi pertanyaan tentang jurnal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang mana nih Pak Asbi? Mau yang ini atau yang ini? Milih. Kira-kira bagus yang mana? Saya lihat dari yang ini, apa yang ini? Tapi tadi Bu Riri ya. Bu Riri tolong WhatsApp ke kita nomor handphonenya. Terima kasih. Ya, kemudian satu lagi Bu Andini ya, Bu Andini Mustika. Bu Andini Mustika silakan juga WhatsApp ke kita nomor handphonenya. Ya, oke, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya sesi yang ketiga atau series ketiga dari 6 series akuntansi atau perbankan syariah sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sharing ilmu kita ini memberikan manfaat ya. Sekali lagi Bapak Ibu berhak atas sertifikat apabila mengisi absensi dan juga eligible jika mencapai 75% ya dari 6 kali pertemuan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Oh, foto dulu. Oke, kita foto dulu nih. Ya, foto. Silakan Bapak Ibu di on cam kan untuk berfoto bersama. Ya. Yang masih belum bisa on cam. Ya, dipersilakan untuk on camera. Ya, oke, boleh Mas Rifki. 1, 2, action. Sudah? Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Di on cam kan Bapak Ibu. 1, 2, action. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Kita mengundang minggu depan di waktu dan jam yang sama untuk kita sama-sama di Library Talks. Apa tuh podcastnya Kampus Institut Siami Tanjung Barat. Saya Heksaur Rahmadi, pemateri kita. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Izin live. Ayo bersiap pulang sayangku. Sudah.